Hari ini kita mau bahas why now is the right time to travel. Ini dari perspektif kita berdua, couple 30-an tahun, dan kita juga full-time employee. Kita mulai traveling itu dari umur 20 tahunan, dan 3 tahun terakhir ini kita udah ke 23 negara bersama. Ini saran dari non-travel influencer ya, jadi kalau misalnya kalian pekerja dan ngerasa kayak, itu mah yang bisa jalan-jalan cuman travel influencer doang, tonton video ini. Jadi kenapa kita harus travel sekarang, travel now? Menurut aku satu, kita tuh masih sehat dan kuat. Karena traveling itu butuh stamina, apalagi kalau flight kamu bukan business class dan kemana-mana masih pakai public transportation. Dan banyak kota-kota atau destinasi yang memang membutuhkan energi dan stamina gitu. Jadi selama masih kuat dan punya energi sih, ya lebih baik travel secepatnya. Daripada nanti udah umur 40, umur 50, stamina berkurang. Jadi kemungkinan untuk traveling juga semakin kecil. Betul. Kayak kemarin kita ke beberapa kota, contohnya kayak di Paris, Tokyo, Lisbon, Barcelona, dan umroh pun itu kan butuh stamina yang kuat ya buat jalan kaki. Apalagi kayak Lisbon itu kotanya tuh banyak tangga-tangga buat nanjak-nanjak, banyak kayak bukit-bukit gitu. Kecuali vacation ya. Ya, kecuali vacation. Vacation kamu jelasin nggak apa? Apa bedanya vacation dan traveling? Kalau vacation mungkin lebih banyak leisure time-nya dibanding kayak move from one point to another gitu. Jadi kayak misalnya ke Hawaii, Maldives mungkin ya itu, atau ke Bali gitu, itu mungkin lebih ke vacation. Ya karena nggak perlu naik public transportation juga sih kan di Bali. Oke. Dan yang kedua, start dari budget yang paling minim. Kalau misalnya kamu bukan orang kaya yang dapat limpahan dari orang tua, start aja dari yang minim budget, sesuaiin aja destinasi liburannya. Nggak perlu yang kayak harus luar negeri yang mahal gitu dan harus yang terkenal gitu ya. Nggak apa sih kalau misalnya kayak mau mulai dari Malaysia gitu, dan sesuaiin Vietnam. aja budget-budgetnya, kan banyak tuh sekarang open trip. Bener. Kenapa kita bisa bilang start dari budget paling minim? Karena kita juga ngerasain kayak mulai dari yang minim budget banget seperti itu. Kalau yang dalam 3 tahun terakhir, pertama kali kita ke Penang gitu setelah COVID. Oh iya, kita mulai dari Penang tuh abis COVID. Kita cuma kulineran aja sih sebenarnya, cari tiket yang paling murah, AirAsia. Hotel di sana kebetulan emang nggak mahal-mahal banget sih. Ya, maksudnya di bawah sejuta ya waktu itu ya. Penang ya. Dan makanannya juga murah-murah. Tuh bisa jadi opsi juga buat nyobain traveling gitu. Itu yang kita bareng-bareng berdua di 3 tahun terakhir. Dan banyak juga kita pakai low cost carrier ya, kayak misalnya Vietjet gitu. Mungkin yang ya transitnya lumayan lama gitu ya, misalnya di Vietnam, tapi kan lumayan kalau misalnya bisa lebih dari 5 jam gitu, kita bisa explore kotanya gitu kan. Ya walaupun memang durasinya mungkin bahkan ada yang sampai besok paginya baru flight gitu kan, tapi ya itu experience tersendiri lah. Bener. Dan ya tadi balik ke poin pertama, masih kuat, masih sehat. Jadi untuk kayak misalnya layover overnight gitu ya nggak masalah. Ini kalau udah umur 40, 50 udah mendekati pensiun atau bahkan udah pensiun baru traveling, kayaknya udah nggak mungkin dilakukan sih, nginep di bandara airport untuk ngejar flight pagi. Tapi duitnya juga udah lebih banyak kali kalau udah pensiun baru traveling. Ya coba aja, jadi tidak mau. Oke, terus kita juga ngerasa kayak lebih menghargai trip yang kita lakuin kalau kita start dari minim budget gitu. Soalnya kita kayak pernah ngerasain tidur di airport, tidur di sofanya atau kursi airportnya, atau kayak di lantai airport gitu pakai alas. Terus juga dulu pernah juga bawa carrier kemana-mana biar ngehemat budget bagasi. Soalnya kan lebih ringan ya kalau carrier kan dibandingin koper gitu. Tuh experience lah yang bikin kita ngerasa kaya gitu. Yang ketiga, start sekarang, mumpung dolarnya masih 18.000. Nggak mumpung sih sebenarnya, udah sayang juga ya. Mungkin 2 tahun, 3 tahun lalu kita traveling, dolar masih 14.000. Misalnya ke Europe juga, atau ke Singapura gitu ya, nggak usah jauh-jauh deh. Dolarnya masih kayak 11 ribuan, sekarang udah naik 30-40%. Dan nggak tahu ya, misalnya 10 tahun mendatang bisa 20.000 gitu dolar. Lama banget 10 tahun mendatang. Aku nulis di sini gimana kalau tahun depan. Iya benar juga sih, tahun depan aja bisa tiba-tiba 20.000 gitu ya, kita nggak ada yang tahu. Iya. Jadi kayak makin banyak nanti pertimbangannya. Menunggu dolar turun kayak 14.000 kayaknya susah gitu, dan
kalau itu jadi pertimbangan ya makin nggak jadi traveling nantinya. Jadi kalau saran dari kita sih jangan terlalu banyak pertimbangan, udah just book that flight, book your hotel, and plan your itinerary. Kalau misalnya kalian butuh saran, bisa tanya-tanya ke kita juga. Mungkin ada negara yang kalian pengen kunjungin, terus kayak butuh saran bisa ke kita. Atau kita juga ada rekomendasi tour yang oke, namanya VAU Tour, itu juga affordable. Kalau kalian mau cari-cari budget travel, bisa juga coba-coba tanya orang-orang yang pernah ke sana buat lihat itinerary mereka. Soalnya kayak kita ngeliat banyak orang yang terlalu mikirin ini itu no, kayak banyak aja pertimbangannya gitu sebelum traveling. Takut nanti di sini nggak bisa ngomong bahasanya gimana, atau nggak bisa makan makanan di sana gimana. Kayak itu bukan jadi halangan sih sebenarnya buat traveling. Jangan dijadiin alasan gitu, karena sebenarnya once kita udah sampai di sana ya kita ngikutin aja alurnya selama di sana. Kayak kalau lapar ya beli aja sesuai budget yang ada. Misalnya kayak kalau di Jepang ya kita beli onigiri, kalau misalnya di Family Mart atau di convenience store. Kalau misalnya lagi butuh makan berat ya kita cari makan berat sana. Atau bisa juga diakalin kayak misalnya kita tuh beberapa kali juga bawa rice cooker kecil sama ready to eat kayak dendeng, paru, rendang gitu. Jadi tinggal dipanasin doang. Atau bawa mie instan juga bisa. Nah itu bisa sangat menghemat budget juga kalau lagi traveling. Itu selalu kita saranin ke teman-teman kita juga yang mau traveling ke negara-negara, apalagi yang makanannya emang mahal atau gak cocok, atau misalnya concern sama halalnya juga. Gimana ya, kalau misalnya emang traveling ya pasti akan ada situasi yang kalian dihadapkan sesuatu yang tidak sesuai rencana, which is nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya itu jadi part of the experience aja. Gak usah takut untuk memulai. Jadi book your flight, book your hotel, plan your itinerary, do it now. Oke, mantap, setuju. Book flight Anda sekarang juga. Don't wait, travel now. With VAU Tour.